Pace bene, ada yang bertanya, bagaimana kitab sucinya Kristen ini terbentuk? Saya sangat bersyukur bahwa Gereja Katolik merawat cerita yang historik tentang penyusunan ini. Bukan terutama tentang isinya ya. Tentang penyusunannya. Kita tidak dicecoki dengan mitos-mitos tentang kisah yang tak masuk akal. Tetapi tentang penyusunan sebuah buku yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Oke, saya menemukan satu tulisan. Sebenarnya bukan sumber utama, tetapi tulisan ini membuat sedikit simpul tentang bagaimana terbentuknya kitab suci orang Kristen itu. Ada perjanjian lama yang sebelumnya juga berkeping-keping, bukan satu buku yang utuh. Lalu kemudian ada perjanjian baru yang juga berkeping-keping, buku-buku yang terpisah, kemudian bersatu. Nah, bagaimana proses penyatuannya? Satu artikel, La tradition apostolique, le canon du Nouveau Testament. Terima kasih atas internet yang membantu kita memahami informasi dari banyak bahasa ya. Tradisi apostolik dan kanon kitab perjanjian baru. Sebuah artikel dalam The Apostolic Age in Patristic Thought. Nah, dia buat begini, ada satu tokoh bernama Marcion. Ini kita sudah sampai di tahun 140. Seorang pengajar kekristenan, meski ajarannya yang menjadi dasar dari aliran Marcionisme dinyatakan sesat juga. Karena dia mengatakan Allah itu Allah yang jahat dan Yesus datang untuk menunjukkan wajah Allah yang baik. Dia membuat satu dualisme tentang Allah jahat dan Allah baik. Nah, Marcion sudah mengambil kitab suci perjanjian lama untuk dipakai sebagai sumber bacaan bagi umat beriman. Gitu ya. Jadi pantas juga diketahui dulu belum benar-benar satu komando untuk semua kekristenan itu. Karena setiap pemimpin gereja lokal memiliki kebijakan meskipun pemimpin gereja lokal, uskup ini mengambil juga beberapa pemikiran dari uskup tetangga, dari orang lain. Nah, Marcion, dia sudah menyusun daftar kitabnya sendiri yang terdiri dari versi modifikasi Injil Lukas dan 10 surat Paulus. Injil Lukas dan 10 surat Paulus. Tetapi tidak ada di sana surat-surat pastoral. Koleksi ini mendorong gereja untuk merumuskan kanon yang lebih komprehensif. Mencakup 4 Injil dan surat-surat dari para rasul lainnya seperti Petrus dan Yohanes. Nah, kemudian baru dilengkapi, begitu ya. Jadi sudah ada gambaran. Tidak langsung sejak awal Yesus pergi, katakanlah naik ke surga, para rasul langsung membawa kitab suci yang fix. Tidak. Tidak ada bahkan. Tetapi pelan-pelan. Itu tahun 140 gitu ya. Lalu akhir abad kedua hingga awal abad ketiga ada perubahan lain. Irenaeus sekitar tahun 180 menegaskan bahwa hanya 4 Injil, penulis Injil yang sah itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi sudah fix di situ. Kalaupun kemudian ada menyebut ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas dan yang lain, itu sudah dianggap bukan bagian dari kitab suci. Ini yang sah. Mencerminkan pentingnya tradisi apostolik dan dalam menentukan kitab mana yang layak dipercaya. Ini ditunjukkan lewat pernyataan dari Irenaeus ini. 4 Injil. 4 penulis Injil yang sah. Tetapi nama Irenaeus tidak begitu secara eksplisit disebutkan untuk membentuk kanon yang tertutup. Bahwa dia terlibat membuat pernyataan yang sah, yang kuat, ya. Tetapi belum selesai di situ. Nah, lalu ada satu sumber yang disebut sebagai fragmen moratorium, sebuah daftar kanon tertua yang dikenal. Dan di sana sudah tercakup sebagian besar perjanjian baru seperti yang kita miliki saat ini, kecuali Ibrani. Kecuali surat Yakobus. Dan ada beberapa surat lain.
Nah, ini menunjukkan ada upaya untuk menentukan kitab yang diterima dalam gereja. Jadi, syaratnya adalah tradisional, diteruskan. Yang kedua, dipakai untuk pengajaran. Dan sering dibaca di dalam peribadatan. Kurang lebih ini menjadi syarat mengapa kitab suci masuk dalam kitab suci. Lalu abad keempat ada Athanasius membuat susunan yang lebih fix. Dalam surat Paskah, satu surat berisi tentang tema Paskah, surat ke-39, Athanasius dari Alexandria menyusun daftar kanon perjanjian baru yang identik dengan yang dikenal saat ini. Jadi, tahun 367 sudah ada daftar yang sekarang kita pakai. 367. Ini menandai pengakuan resmi kanon yang luas di wilayah kekuasaan Gereja Timur. Ini ya, Athanasius itu dari Alexandria, dari timur. Gereja Timur itu sangat berpengaruh dalam eklesiologi, dalam teologi trinitas, dalam kristologi, dalam kanon kitab suci. Lalu kemudian itu di barat ada Agustinus, dan dia terlibat juga dalam penetapan kanon-kanon ini, terutama ada sinode di tempatnya, sinode Hippo dan Kartago, yang menyetujui daftar Athanasius dan menetapkan kanon perjanjian baru yang diterima secara luas oleh gereja barat. Dan akhirnya barat dan timur sama-sama memakai daftar itu. Nah, oke. Yang saya bahas ini tentang perjanjian baru. Kemudian ada diskusi soal bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru bersama. Lalu ada Deuterokanonika, Deuterokanonik, yang kemudian dicabut oleh Protestan. Tetapi kitab suci perjanjian baru demikian terbentuk itu tidak ditulis dalam kitab suci itu sendiri. Mengapa? Ya, karena tidak ditulis susunannya sejak pada penulisan isi kitab suci itu. Tetapi dalam perjalanan sejarah. Maka yang menyebut dirinya Kristen tidak bisa menutup mata pada sejarah dan tidak bisa mengabaikan tradisi. Karena kitab suci kita yang sekarang adalah tradisional, begitu ya. Inilah kitab suci kita. Sudah kita lihat ya. Bagaimana itu terjadi? Ada dari Marcion, ada dari Irenaeus, ada dari Fragment Muratori, ada dari Athanasius, disahkan di barat. Fix. Ada tradisional prosesnya. Ciao, ciao.